Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sinadela, NIM C1C018038, Prodi Akuntansi Angkatan 2018 di mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi selanjutnya pada mata kuliah ini, yaitu mengenai Islam dan Syariah Islam. Langsung saja masuk materi pertama, yaitu mengenai makna Islam. Kata al-Islam bermakna patuh sepenuh hati dengan kerendahan diri dan kerendahan hati, yaitu kepatuhan dengan kerendahan diri dan meninggalkan hal-hal yang bersifat membantah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat menghisapnya. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai dasar-dasar dalam ajaran Islam. Nah, terdapat 3 bagian pokok dalam ajaran Islam, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Masuk pada bagian pertama, yaitu akidah. Akidah adalah bentuk kata dari akoda yakidu akdan akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh. Bagian kedua yaitu syariah. Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, baik dari dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Materi yang ketiga yaitu mengenai hukum Islam. Hukum Islam sendiri adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diatur tidak hanya berhubungan manusia dengan manusia, dan termasuk di dalamnya dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan Tuhan. Pertama, ada ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-ahkam al-ibadat. Al-ahkam al-ibadat ini yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu al-ahkam al-muamalah, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau makhluknya. Yang kedua ada tujuan hukum Islam. Tujuan dari adanya hukum Islam sendiri terbagi menjadi beberapa. Pertama adalah tujuan hukum Islam yaitu untuk pemeliharaan agama. Yang kedua untuk pemeliharaan jiwa. Yang ketiga untuk pemeliharaan akal. Yang keempat pemeliharaan keturunan. Dan yang terakhir tujuan dari hukum Islam yaitu pemeliharaan harta. Materi yang keempat yaitu klasifikasi hukum Islam. Para ulama usul fiqh secara garis besar membagi hukum menjadi 2 bagian, yaitu hukum takfili dan hukum wadi'i. Baiklah, langsung saja menjelaskan 2 bagian hukum tersebut. Yang pertama ada hukum takfili. Hukum takfili sendiri adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan atau untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Dalam hukum takfili sendiri terdiri dari 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i ini bisa diartikan dengan hukum yang berkaitan dengan 2 hal, yaitu sebab maupun akibatnya. Materi yang kelima maksud saya yaitu mengenai sasaran hukum Islam. Sasaran dari hukum Islam sendiri terdapat 3 sasaran. Yang pertama itu penyucian jiwa, yakni seseorang Islam menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan. Yang kedua itu menegakkan keadilan dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, sasaran hukum Islam yaitu kemaslahatan. Ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dalam sasaran hukum Islam sendiri. Materi yang terakhir yaitu tujuan syariah.
Adapun tujuan syariah sendiri antara lain yaitu pertama melindungi atau memelihara agama, yang kedua melindungi jiwa, yang ketiga perlindungan terhadap keturunan, yang keempat melindungi akal, yang kelima melindungi harta, yang keenam melindungi kehormatan seseorang, yang ketujuh yaitu melindungi rasa aman seseorang, yang ke-8 maksud saya melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, itu tadi mengenai materi mengenai Islam dan syariah Islam. Dari pemaparan tersebut, kita dapat mempelajari apa itu makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, maupun klasifikasi hukum Islam, sasaran dalam hukum Islam, maupun yang terakhir mengetahui tujuan syariahnya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pemaparan materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.